erosi itu dan bagaimana proses terjadinya erosi? Erosi merupakan proses ilmiah yang terjadi di permukaan bumi. Erosi bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan sekitar rumah kita. Contohnya seperti saat kita menyiram tanaman, maka akan ada partikel-partikel tanah yang tergeser yang disebabkan oleh air yang disiramkan ke dalam tanah. Erosi merupakan pengikisan bebatuan atau tanah yang disebabkan oleh berbagai macam tenaga. Contohnya seperti aliran air, angin, gelombang laut, bahkan es. Erosi sendiri memiliki nama masing-masing sesuai dengan penyebabnya loh. Contohnya seperti abrasi yang disebabkan oleh gelombang laut dan eksarasi yang disebabkan oleh air es. Ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi. Salah satunya keberadaan lahan vegetasi atau penutup lahan, atau bisa kita sebut dengan keberadaan tanaman yang berada di atas tanah. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita bisa melakukan percobaan. Salah satunya dengan percobaan erosi sederhana yang akan kita coba bersama-sama. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan, yang pertama ada media tanah. Di botol kedua ada media serasa dedaunan. Yang ketiga ada media tanaman dan rerumputan. Selanjutnya kita akan menempelkan wadah penampung dari masing-masing botol. Setelah semua wadah dari masing-masing botol telah direkatkan, langkah selanjutnya adalah kita akan menuangkan air ke dalam masing-masing botol untuk melihat seberapa besar erosi yang terjadi. Dimulai dari botol yang pertama, akan kita siram. Sampai semua tanahnya tertutup oleh air, terus sampai air mengalir ke dalam wadah. Setelah dari botol pertama, kita akan lanjut ke botol kedua yang berisikan serasa dedaunan. Tuang terus sampai nanti air akan mengalir ke wadah penampung. Selanjutnya kita akan ke botol ketiga yang berisikan dengan tanaman atau rerumputan. Kita siram air terus-menerus sampai air mengalir ke wadah penampung. Dari ketiga macam percobaan, bisa kita lihat bersama-sama air dari botol pertama lebih keruh dibandingkan dengan botol kedua maupun botol ketiga. Karena di botol pertama terjadinya erosi intensif atau erosi yang paling keruh. Sementara di botol kedua lebih jernih dibandingkan botol pertama, tetapi lebih keruh dibandingkan botol ketiga. Sementara di botol ketiga yang berisikan tanaman
dan rerumputan, air dapat kita lihat secara bersama-sama lebih jernih dibandingkan botol pertama maupun botol kedua. Tumbuhan yang ditanam pada suatu lahan dapat berfungsi untuk mengurangi laju erosi, dan kemampuan serasa dalam mencegah erosi lebih rendah dibandingkan dengan yang mempunyai tanaman. Sementara tanah yang tidak mempunyai rerumputan ataupun tanaman, bahkan serasa dedaunan, akan lebih cepat terjadinya erosi. Nah, itu tadilah percobaan kita mengenai bagaimana terjadinya suatu erosi. Selanjutnya, yang harus kita lakukan agar tidak terjadinya erosi adalah dengan cara menanam tanaman ataupun menanam pohon kembali di lahan-lahan yang terbuka. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan? Untuk itu, tunggu pelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.